Oke, baik. Izin untuk memulai presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat kepada Ibu Rida Prihatni, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Kimia, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan mengenai materi ketiga, yaitu deskonstruksi dan rekonstruksi. Oke, baik. Sebelum suatu subjek. Baik, next. Sebelum masuk materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Nabila Marcelinda, yang akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Dengan rekan saya, ada Ramzi Oktavian Ramadhani, dan Chelsea Audia dari Pendidikan Matematika, dan Vicky Azahra Maida dan Agung Sodiro dari Pendidikan Kimia. Oke, next. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian dari deskonstruksi dan rekonstruksi yang akan disampaikan oleh rekan saya Chelsea. Kepada Chelsea dipersilahkan. Baik, terima kasih Nabila. Nah, di sini kita akan sama-sama memahami tentang pengertian dekonstruksi dan rekonstruksi. Yang pertama yaitu pengertian dari dekonstruksi. Dekonstruksi adalah suatu cara membaca atau memahami sebuah teks, baik itu teks sastra maupun filsafat, dengan cara mempertanyakan dan membongkar isi teks tersebut. Artinya, kita tidak hanya melihat makna yang tampak secara langsung, tetapi juga mencoba mengurai unsur-unsur yang membentuk teks tersebut. Jadi, kita tidak hanya melihat apa yang tertulis secara eksplisit, tetapi juga mencoba mencari makna tersembunyi atau asumsi-asumsi yang ada di balik teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengertian rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses menyusun ulang unsur-unsur teks yang sudah dianalisis menjadi sebuah bentuk yang utuh kembali. Rekonstruksi itu dilakukan setelah kita melakukan analisis, perbandingan, dan juga kritik terhadap teks. Dari hasil tersebut, kita bisa melihat hubungan antar bagian dalam teks, lalu menyusunnya kembali dengan pemahaman yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Chelsea atas penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan rekonstruksi dan dekonstruksi, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Jadi perbedaan ini kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu dari segi pengertian dulu. Rekonstruksi adalah proses menyusun kembali suatu hal berdasarkan data atau informasi yang ada, sehingga menjadi bentuk yang utuh dan mendekati kondisi aslinya. Nah, untuk rekonstruksi ini, itu adalah menyusun ulang teks atau informasi yang sebelumnya terpisah-pisah supaya menjadi utuh dan mudah dipahami. Biasanya kita ambil dari berbagai sumber, lalu kita rangkum dan susun ulang. Misalnya, kita lagi ingin belajar mengenai teori belajar kognitif. Terus biasanya untuk materinya kan kita cari-cari dan ambil dari buku, jurnal, atau internet. Nah, dari berbagai sumber itu, kita ambil poin-poin penting, lalu kita gabungkan menjadi satu penjelasan yang baru, yang rapi dan rapi. Nah, itu namanya rekonstruksi. Sedangkan dekonstruksi adalah proses membongkar atau mengurai suatu hal untuk menemukan makna yang tersembunyi di dalamnya, serta tidak hanya menerima makna yang sudah ada, tetapi juga mempertanyakan dan mengkritisinya. Nah, jadi sedangkan untuk dekonstruksi ini itu adalah proses membongkar teks atau informasi. Jadi kita tidak langsung percaya, tapi kita analisis lebih dalam lagi. Lalu kita cari apakah ada makna lain atau mungkin ada kelemahan dari argumen atau sumber tersebut. Misalnya, kita membaca sebuah artikel yang bilang bahwa belajar kelompok itu selalu lebih efektif. Nah, kita tidak bisa langsung percaya, namun kita pertanyakan apakah
seperti apa selalu seperti itu, lalu juga bagaimana kalau orangnya, kalau dari siswanya sendiri itu lebih nyaman untuk belajar sendiri. Nah, itu kalau dari dekonstruksi. Jadi untuk rekonstruksi itu menyusun kembali dan dekonstruksi itu membongkar dan mempertanyakan. Selanjutnya dari segi tujuan, tujuan rekonstruksi adalah membangun kembali atau mengembalikan suatu bentuk atau makna agar lebih jelas, runtut, dan sistematis sehingga memberikan gambaran yang utuh. Tujuan de, Sedangkan tujuan dekonstruksi adalah membongkar makna yang sudah dianggap benar, lalu menemukan kemungkinan makna lain serta melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang. Nah, kalau dari tujuannya ini, kita lihat bahwa rekonstruksi ini bertujuan supaya kita bisa memahami materi dengan lebih jelas, rapi, dan sistematis. Misalnya, dari banyak sumber yang membahas satu topik, kita susun jadi satu rangkuman yang mudah dipelajari. Sedangkan dari dekonstruksi bertujuan untuk melihat lebih dalam, yaitu mencari makna tersembunyi atau bahkan kesalahan dan mengkritisi dalam suatu argumen tersebut. Misalnya, kita mengkritisi pendapat seseorang, lalu kita menemukan bahwa argumennya itu kurang kuat dan ada bias. Jadi untuk dari segi tujuan ini, rekonstruksi itu memperjelas pemahaman, sedangkan dekonstruksi itu mengkritisi dan menguji. Next. Selanjutnya ada dari segi cara kerja. Dalam rekonstruksi, proses dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi, kemudian menyusunnya secara logis, lalu menghubungkannya hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan dalam dekonstruksi itu proses dilakukan dengan mengurai bagian-bagian dari suatu teks atau konsep, lalu menganalisis serta mengkritisinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap makna yang ada. Nah, maksudnya dari rekonstruksi ini itu dilakukan dengan cara membaca beberapa sumber, mengambil poin penting, lalu menyusunnya kembali menjadi satu penjelasan yang utuh. Misalnya seperti dosen yang membaca dan mengambil banyak referensi, lalu menyusun materi kuliah dari hasil bacaan atau referensi tersebut. Sedangkan dekonstruksi itu dilakukan dengan cara membongkar isi teks, lalu menganalisinya secara kritis. Seperti kita membaca sebuah opini, lalu kita cek apakah alasan itu diberikan alasan yang diberikan itu benar-benar logis atau tidak. Nah, itu apakah ada kontradiksi atau tidak. Gitu. Jadi untuk dari segi cara kerja, rekonstruksi itu merangkai informasi dan dekonstruksi itu mengurai dan menganalisis. Selanjutnya, dari segi hasil, rekonstruksi ini menghasilkan pemahaman yang lebih jelas, runtut, dan terstruktur, sehingga informasi yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami. Misalnya, dari banyak sumber yang berbeda, kita akhirnya punya satu catatan yang rapi, mudah dipahami, dan bisa dipakai untuk belajar. Sedangkan dekonstruksi ini menghasilkan berbagai kemungkinan tafsir atau makna baru. Jadi tidak hanya satu jawaban, tapi banyak pemahaman yang bisa muncul tergantung pada sudut pandang, sekaligus dapat memunculkan kritik terhadap suatu argumen atau teks tersebut. Jadi misalnya ada satu artikel yang bisa ditafsirkan berbeda oleh orang lain, atau kita menemukan bahwa argumen di dalamnya itu tidak sepenuhnya benar. Jadi kalau dari segi hasil rekonstruksi itu hasilnya lebih terarah, sedangkan dekonstruksi itu hasilnya bisa beragam. Gitu. Jadi, nah intinya perbedaan dari rekonstruksi itu adalah maksudnya intinya perbedaan dari rekonstruksi dan deskonstruksi itu rekonstruksi membantu kita menyusun dan memahami informasi dengan baik, sedangkan dekonstruksi membantu kita berpikir lebih kritis dan tidak langsung menerima suatu informasi begitu saja. Oke, next. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan
disampaikan oleh Vicky. Kepada Vicky dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya, Vicky sedang ada trouble, jadi bertukar sama saya. Saya izin menjelaskan. Terima kasih Pak Nabila atas kesempatannya. Jadi di sini ada contoh perbedaan antara rekonstruksi dan dekonstruksi, seperti yang sudah dikatakan oleh Nabila. Jadi intinya itu, kalau rekonstruksi itu menyusun kembali, namun untuk kalau dekonstruksi itu mengkritisi. Jadi di sini ada contoh dalam bentuk mempelajari sejarah. Ada suatu hal itu menyusun kembali suatu peristiwa sejarah berdasarkan fakta dan sumber yang ada agar kronologinya lebih jelas. Di sini ada kata menyusun kembali. Maka bisa kita simpulkan bahwa yang tadi saya sebutkan itu disebut rekonstruksi. Nah, untuk dekonstruksi sendiri, itu biasanya digunakan untuk mengkritisi cerita sejarah tersebut. Misalnya dengan melihat apakah ada bias atau sudut pandang tertentu yang mempengaruhi cerita tersebut. Jadi intinya itu rekonstruksi menyusun kembali, namun untuk dekonstruksi itu untuk mengkritisi. Baik, segitu saja dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Karena Baik, terima kasih kepada Ramzi atas pemaparan materinya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vicky. Kepada Vicky dipersilahkan. Sebelumnya mohon maaf, Nabila. Baik, sepertinya Vicky ada masalah. Jadi Ya, aku sepertinya mulai Vicky alih. masih terkendala di device-nya. Untuk materi selanjutnya tentang konstruksi suatu teks akan disampaikan oleh saya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada mendekonstruksi suatu teks. Nah, jadi kan seperti yang sudah dijelaskan kembali ya tentang dekonstruksi teks. Jadi kayak dekonstruksi teks itu kita mengurai dan mengkritisi suatu teks gitu atau sebuah artikel ilmiah atau sebuah cerita atau sebuah sastra gitu. Oke, boleh langsung di next contoh contoh teksnya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh teks ilmiah yang kita ambil. Di sini teks ilmiah yang kita ambil itu tentang bilangan real. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa bilangan real merupakan hubungan bilangan yang disebut bilangan rasional dan bilangan eksternal. Nah, bilangan rasional dapat dinyatakan dalam ya, sedangkan bilangan tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat dan memiliki bentuk desimal besar terhingga yang tidak berulang. Nah, jadi di sini kita akan mendeskripsikan suatu teks ilmiah ini menjadi beberapa tahapan. Oke, boleh di next. Maaf, apakah bisa di next? Oke, pertama tuh ada tahapan verbal. Nah, jadi kan di teks ilmiah tadi kan dijelaskan tentang bilangan real. Bilangan real itu ada bilangan. Nah, di sini kita fokus mencari tradisi atau paradoks dalam teks ilmiah tersebut. Di dalam teks tersebut menyatakan bahwa bilangan rasional itu bisa dianggap. Nah, sedangkan kita, nah, di sini ada paradoks ini. Kalau misalnya bilangan kita jelas, jadi tidak mampu atau tidak bisa dinyatakan, tapi bilangan rasional itu tetap dijelaskan bukan representasi. Nah, dari sini terbentuk dari teks yang kita kritik ini pasti memiliki kontradiksi gitu, atau paradoks gitu yang tolak belakang. Kayak ibaratnya kita mengkritik suatu teks tapi ada hal yang janggal gitu. Maksudnya hal yang janggal bisa digeneralisasi gitu, atau bisa kita kembangkan lagi gitu, atau mungkin untuk pertanyaan gitu yang yang membuat kita berpikir kenapa ini bisa dikembangkan gitu. Nah, jadi kan di situ menunjukkan adanya ketegangan dalam definisi. Jadi ibarat kayak eh, pernyataan ini tuh sebenarnya masih bisa dikembangkan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut kita lanjutnya. Terus next. Nah, selanjutnya ada tahap kontekstual. Nah, jadi setelah kita mencari atau kita melihat ketidakstabilan atau ketidakkonsistenan di dalam teks. Nah, ini kita lihat dulu definisi yang kita stabil. Contohnya yang tadi itu definisi rasional. Nah, di sini kan dijelaskan secara positif ya. Sedangkan definisi rasional itu dijelaskan
nah ini teks ini tuh masih belum konsisten gitu dalam tujuan pemahaman gitu. Masih rancu gitu, kayak masih ada beberapa bagian atau unsur yang harus dibentuk kembali gitu atau direkonstruksi gitu. Oke, dilanjut. Oke, selanjutnya ada tahap linguistik. Nah, jadi di tahap ini kita mempertanyakan bahasa yang digunakan gitu. Jadi bahasa yang kita gunakan tadi tuh itu tidak dapat apa dan tak bersedia dan tidak berulang. Nah, kan kalau kita lihat bahasa cenderung negatif atau enggak tidak gitu atau enggak tidak dapat gitu. Termasuk bahasanya abstrak atau kurang konkret. Nah, jadi dari bahasa-bahasa ini kita menimbulkan sebuah pertanyaan sebenarnya itu udah sebuah pernyataan gitu. Jadi kayak ini tuh ditimbulin lagi tuh pertanyaan dari pernyataan itu. Jadi kayak bisa digeneralisasikan untuk pemahamannya. Oke, karena di sini kita udah jelasin unsur-unsur atau hal-hal yang sudah dideskripsi dalam teks ini, mungkin eh, sampai sini untuk mendeskripsikan suatu teks. Mungkin untuk materi tadi saya katakan sebagai moderator. Oke, terima kasih kepada Agung atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vici. Kepada Vici dipersilakan. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Sebelum saya mulai, saya izin mohon maaf pada ibu dan teman-teman. Saya mungkin karena jaringannya tidak berhasil. Kita masuk kan dengan rekonstruksi satu dua di. Nah, jadi ini hasil dari rekonstruksi yang udah kita. Jadi ada orang yang bilang ada jangan dapat dikatakan pada dari jangan kita kembangan nasional dan internasional. Bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk rasional berhingga maupun berulang. Sedangkan bilangan irasional memiliki representasi desimal tak terhingga yang tidak terulang. Nah, dan sering muncul di dalam bentuk akar seperti akar dua. Nah, dengan demikian, bilangan real dapat dipahami sebagai representasi nilai dalam kehidupan nyata seperti ukuran, panjang, dan jarak. Jadi, secara simpelnya itu mengkonsumsi teks ini itu adalah proses susun supaya jelas dan runtut. Jadi kita mulai dari nentuin dulu mau bahas apa, nyusun ide-ide biar benar dan juga loncat-loncat. Nah, setelah itu ide yang tadi kita kembangin jadi kalimat dan paragraf yang nyambung. Jadi membaca ini gampang ngerti. Sehingga yang terakhir kita gampang kita rapihin. Next. Mohon maaf, boleh dilihat. Oke, kita masuk ke kesimpulannya aja ya. Jadi secara sederhana ini rekonstruksi ini berfokus pada membangun kembali dan menyusun ulang. Sedangkan dekonstruksi ini berfokus pada membongkar dan mengkritisi. Jadi keduanya ini sama-sama penting karena membantu kita memahami suatu hal secara baik dari kebutuhan maupun dari makna yang tersembunyi. Boleh next lagi. Nah, kita udah ganti ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Vici atas pemaparan materinya. Mungkin cukup segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kepada Ibu Rida dan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand saja ya. Terima kasih.
Oke, di sini ada Kak Mario. Kepada Kak Mario dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, saya Maris Bihar, izin bertanya, apakah seperti wawancara dan integrasi termasuk dekonstruksi? Terima kasih. Maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, namun yang untuk agak sedikit putus-putus, mungkin bisa diulang untuk Kak Mario pertanyaannya. Eh, Baik, pertanyaan saya adalah, apakah dekonstruksi termasuk, maaf, apakah wawancara dan integrasi termasuk juga dekonstruksi? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Mario. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Eh, Oke Mario, boleh saya izin jawab untuk pertanyaannya. Jadi untuk diulang ya untuk pertanyaannya, apakah wawancara atau observasi itu termasuk dekonstruksi? Jadi sebenarnya untuk wawancara atau interogasi itu sebenarnya tidak secara langsung termasuk dekonstruksi karena wawancara atau observasi itu bertujuan untuk menggali dan memperoleh informasi langsung dari seseorang melalui tanya jawab. Nah, sementara kan kalau dekonstruksi itu kan kayak proses untuk membongkar, menganalisis atau mengkritisi suatu teks atau makna dengan melihat bagian-bagian penyusunnya dengan cara lebih kritis gitu. Jadi meskipun sama-sama melibatkan proses memahami sesuatu, wawancara dan interogasi lebih berfokus pada pengumpulan data, sedangkan dekonstruksi itu lebih ke analisis terhadap teks atau informasi yang sudah ada gitu. Jadi ibaratnya wawancara atau interogasi atau observasi itu kayak mengumpulkan data, kalau dekonstruksi itu buat menganalisis datanya gitu. Terjawab, Terima kasih Agung sudah terjawab. Mario.
Baik, terima kasih untuk Mario atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini ada Nafasya. Untuk Nafasya dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena jaringannya jelek. Kebetulan di sini lagi hujan deras. Izin bertanya kepada kelompok 3. Dalam dekonstruksi itu kan dijelasin kalau kita berusaha membongkar makna tersembunyi atau bahkan mempertanyakan makna yang sudah dianggap benar. Namun karena proses ini membuka kemungkinan banyaknya tafsir, bagaimana cara kita membedakan antara interpretasi yang masih dapat dipertanggungjawabkan dengan interpretasi yang terlalu subjektif? Adakah batasan atau kriteria dalam dekonstruksi agar penafsiran tetap relevan dan tidak kehilangan pijakan pada teks? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Natasha atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi mengenai jawabannya terlebih dahulu.
Oke, sebelumnya saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Nafasya. Tadi untuk pertanyaannya itu menjelaskan tentang di dalam dekonstruksi itu dijelaskan bahwa kita berusaha membuka makna tersembunyi dan mempertanyakan makna yang sudah dianggap benar. Namun ada kemungkinan tafsir gitu ya kan, bagaimana kayak kita membedakan eh, interpretasi yang masih dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan interpretasi yang selalu subjektif atau bahkan jauh dari teks atau teks asli. Nah, apakah ada batas tertentu, kriteria tertentu dalam rekonstruksi agar penafsirannya tetap relevan dan tidak kehilangan setiap teks? Nah, jadi izin menjawab, jadi dalam dekonstruksi itu kita memang tetap harus membedakan mana interpretasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mana yang terlalu subjektif. Nah, caranya itu, penafsiran itu harus tetap mempunyai dasar di dalam teks. Jadi, penafsirannya itu harus memang benar-benar murni di dalam teks gitu. Jadi bukan sekedar murni opini pribadi gitu. Jadi, walaupun kita mencari makna yang tersembunyi atau mempertanyakan makna yang tidak dianggap benar, nah kita tetap perlu menunjukkan bukti dari kata, kalimat atau struktur di dalam teks tersebut. Nah, jadi kayak kita harus mencari gitu, walaupun kita menafsir gitu. Tapi di dalam tafsirannya itu kita harus menunjukkan bukti gitu. Intinya mungkin dari kata atau kalimat atau struktur teks tersebut. Nah, jadi selain itu interpretasi yang baik itu biasanya masih nyambung gitu. Teks baik itu konteks isi teks, tujuan penulis maupun situasi pada teks itu dibuat. Nah, kalau tafsirnya sudah jauh banget sih contohnya ini sampai tidak bisa dikaitkan lagi dengan isi teks. Nah, itu biasanya dianggap terlalu subjektif atau menyimpang gitu. Nah, jadi bisa dibilang tuh batasannya itu tetap berpijak pada teks gitu atau ada bukti itu kalau kita interpretasi secara akademik gitu dan masih masuk akal secara logis dan masih relevan dengan konteks. Nah, jadi kesimpulannya itu dekonstruksi itu memang terbuka gitu, banyak kemungkinan makna, tapi bukan berarti bebas aturan, tetap ada batasannya. Tafsir yang kuat itu tetap yang bisa dijelaskan dan dibuktikan dan tidak sepenuhnya lepas dari teks aslinya gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya interpretasi secara akademik itu tafsirannya itu memang ada buktinya gitu. Sedangkan kalau misalnya ada buktinya atau udah menyimpang dari teks itu biasanya terlalu subjektif gitu. Apa sudah terjawab nampaknya? Baik, terima kasih Agung sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas Natasha atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, uh, uh, selanjutnya akan kami tutup presentasinya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Rida yang telah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dan pemaparan materi dari kami. Demikian presentasi pemaparan materi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 dan juga teman-teman yang udah aktif dalam diskusi pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, seperti biasa akan ada dokumentasi terlebih dahulu. Jadi boleh teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam silakan dinyalakan kameranya. Saya tunggu sampai jam 15 lewat 50.